Setiap agama mempunyai kitab-kitab suci tentu. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Zoroaster, agama Majusi, punya kitab Zen Avesta. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Paling kurang karena 3 hal. Pertama, sampai dengan hari ini tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Bahkan janganlah satu kitab, satu surah sekalipun, bahkan satu ayat sekalipun. Sebuah kitab dinamakan suci kalau dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran adalah buatan seorang yang bernama Muhammad, yang Muhammad mampu melakukannya, orang lain juga tentu akan mampu. Barangkali belum pernah ada yang mencoba. Sudah. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalian anggap itu bikinan Muhammad saja, coba kau buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Tak mampu kamu sendiri, wada'u syuhada'akum. Ajak teman-teman kamu secara bersama-sama, buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Pernah ada yang mencoba membuat satu surah dengan gaya bahasa surah Al-Fil. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia punya belalai dan dia punya ekor yang panjang. Kalimatnya sudah berbentuk syair, tapi isi jauh panggang dari api. Karena yang namanya gajah, tidak perlu turun surah seperti itu pun orang ngerti kalau gajah mesti punya belalai dan mesti punya ekor. Jadi isi jauh panggang dari api. Surah semacam Al-Fil tadi dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Dan masyarakat Quraisy memang kaya sekali dengan penyair, dengan pujangga, dengan sastrawan. Sehingga tiap tahun di pasar namanya Ukaz dipertandingkan syair-syair yang hebat-hebat itu. Pemenangnya digantungkan syairnya di dinding Ka'bah. Sudah dicoba itu. Pada sisi lain kita melihat bahwa gaya bahasa hadis tidak sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Kalau memang Al-Quran bikinan Nabi Muhammad, tentu saja bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Ternyata jauh sekali. Jadi Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis isi dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Secara logika bisa kita terima tentu. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kitab suci yang diturunkan untuk manusia tentu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Sama dengan pabrik mobil di Jepang bikin mobil namanya Toyota.
Seiring dengan itu dia keluarkan buku panduan tentang mobil Toyota. Mobil ini namanya Toyota, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, bahan bakarnya ini, kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini. Karena pabriknya lah yang membuat mobil, pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu saja buku itu sesuai benar dengan mobilnya. Lalu tidak mungkin juga kita punya mobil Toyota rusak, kita perbaiki dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat misalnya. Tentu saja tidak cocok. Begitulah manusia. Jikalau dia ingin baik, jikalau dia ingin mencapai sukses dunia dan akhirat nanti, dia harus menggunakan buku petunjuk yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Perintah Al-Quran, ajarannya sesuai dengan fitrah. Apabila kemampuan melaksanakan sebuah perintah berkurang, maka tekanan perintah pun biasanya menurun. Mari kita ambil beberapa contoh. Satu hari seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasul, celaka benar saya. Ma ahlakaka? Apa yang bikin kau celaka? Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Sedang puasa Ramadan, saya tidak kuat ya Rasul. Saya bergaul dengan istri saya. Begitu? Iya, ya sudah. Bayar dendanya. Apa ya Rasul? Bebaskan budak. Saya tidak punya budak ya Rasul. Benar? Benar. Kau puasa 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan berturut-turut itu sudah 50 hari batal, ulang lagi dari hari pertama. Itu mutawaliyat, berturut-turut. Tidak kuat ya Rasul. Tidak kuat. Tidak kuat saya 1 bulan saja saya tidak kuat, apalagi 2 bulan. Benar kau tidak kuat? Tidak kuat. Ya sudah. Kau beri makan fakir miskin 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, sehari tidak. Saya orang miskin ya Rasul. Lagian terlalu juga ini orang sudah miskin berani melanggar peraturan. Rasul senyum kemudian masuk ke dalam kamar. Keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Bung, kalau kau tidak punya apa-apa di rumahmu, bawa pulanglah kurma ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasul, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Terlalu betul orang ini. Marahkah Rasul mendengar ini? Beliau malah senyum makin mengembang lalu berkata, kalau memang begitu kondisimu, bawa pulanglah kurma ini, beri makan anak istrimu di rumah. Inilah watak dari perintah Al-Quran itu. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Tidak kalau sudah begitu ya, mesti begitu. Tidak, sesuai dengan fitrah manusia. Di awal-awal turun perintah puasa, sebagian sahabat itu menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Mau bertanya mereka malu. Akhirnya ada juga yang nyerempet-nyerempet. Nah, 1 hari selesai sholat zuhur, antara mereka kumpul, saling bertukar pengalaman. Yang satu bilang, semalam saya nggak tahan loh. Terus, ya saya nyelonong sama istri saya. Yang disuruh satu bilang, saya juga loh. Ternyata banyak. Terhadap ini kemudian turunlah penegasan Al-Quran. Uhilla lakum laylatas syiyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Ini fitrah. Ini manusiawi. Kalau siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Sebulan penuh. Apa ndak pingsan manusia itu? Inilah fitrah. Sesuai dengan fitrahnya. Semua ajaran agama, semua konsep Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci memang kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Bukan memberikan beban kepada manusia.
Makin kita renungi konsep Al-Quran, makin kita renungi perintah-perintah agama, makin sampai kita kepada keyakinan bahwa itu sebenarnya apa yang diperlukan oleh manusia. Kita perlu sholat, kita perlu puasa, kita perlu zakat, sedekah, kita perlu sholat tahajud di keheningan malam, perlu. Kalau agama sudah merupakan needs, kebutuhan, keperluan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi beban dalam melaksanakannya. Selama ini kan kita masih pada tahapan, saya wajib sholat, saya wajib sedekah, saya wajib haji. Tapi kalau sudah saya perlu, dengan merenungi kenapa kita sujud, kenapa kita bersedekah, apa manfaat yang kita peroleh dari melaksanakan ibadah haji, kita akan sampai kepada ini adalah needs. Pada saat itu pelaksanaan ajaran agama tidak lagi akan menjadi beban, tapi akan kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena dalam kita sujud kepada Allah, disitulah tingkat keperluan hidup kita. Puasa, zakat, infak, sedekah, dan begitu seterusnya. Pemirsa TV7 yang berbahagia, yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci ajarannya saling kontroversi, isinya saling simpang, saling silang. Di satu ayat dia ajarkan Tuhan Esa, di lain ayat dia ajarkan Tuhan tiga. Bagaimana kitab suci bisa saling silang seperti ini? Sebuah kitab dinamakan suci kalau isinya tidak saling bertentangan. 6.666 ayat, 30 juz dan 114 surah, tidak satu pun yang saling silang, tidak satu pun yang saling bertentangan. Oleh karena itu, dengan memperingati turunnya Al-Quran, mari kita banyak membacanya. Dan membaca adalah pengantar untuk bisa mengerti dan memahami. Sedangkan mengerti dan memahami adalah pengantar untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Misi-misi utama Al-Quran untuk umat manusia. Yang pertama, Al-Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun misi Rasul sepanjang periode Mekah adalah upaya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, dari materialistik, dan dari kemusyrikan. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan akidah, membina iman, meluruskan keyakinan, membentuk tauhid. 13 tahun digunakan untuk memasang fondasi. Karena bangunan Islam, disitulah letak fondasinya itu. Kita semua tahu, kalau kokoh fondasi, kuat bangunan. Kalau rapuh fondasi, runtuh bangunan. Kalau melenceng fondasi, melenceng juga nantinya bentuk bangunan. Bangunan bagaimana fondasinya? Begitulah gerak hidup manusia bergantung kepada keyakinan yang dimilikinya. Maka dari sini dimulai perjuangan itu, dan ke sini segalanya akan mencari landasan pada keyakinan yang berakar di hati. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berurat, berakar di hati, mewarnai kehidupan, dan pada akhirnya membentuk kepribadian. Dalam perjalanan kita sebagai bangsa, kita diajarkan oleh pengalaman bahwa kita dewasa ini bukan hanya sekedar memerlukan orang-orang pintar, tapi juga memerlukan orang-orang benar. Bahkan rasa-rasanya lebih baik benar tidak begitu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Orang yang benar walaupun tidak begitu pintar masih ada manfaatnya. Tapi orang yang pintar tapi tidak benar bukan saja membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan orang banyak.
Oleh karenanya, nilai dasar keimanan inilah yang menjadi misi utama dari Al-Quran. Membebaskan manusia dari kemusyrikan dan mengajarkan bahwa satu-satunya dosa yang tidak berampun dalam Islam hanya kalau kita sudah terjebak kepada syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu sudah merupakan dosa yang tidak berampun. Misi kedua dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan jalinan persaudaraan yang berdasarkan akidah, bahwa dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Dunia 14 abad yang lalu, di semenanjung Arabia, orang terjebak pada asabiyah, fanatisme suku yang berlebihan. Tiap suku merasa lebih hebat dari yang lain. Sementara di belahan dunia lainnya, pertentangan antara kulit hitam dengan kulit putih, pengkotakan manusia dalam kelas-kelas tertentu menjadi penyekat bagi bertemunya akar kebersamaan dalam totalitas kehidupan. Maka Rasul kemudian mengajarkan, "An-nas kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa." Manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Disinilah esensi, disinilah substansi dari harkat kemanusiaan itu. Bukan pada warna kulitnya, bukan pada rasnya, bukan pada potongan fisik dan biologisnya, tapi pada nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperingati nuzul Quran artinya meningkatkan semangat kemanusiaan, meningkatkan rasa kebersamaan, bahwa perbedaan itu ada dan kita setuju, tetapi tidak melahirkan hal-hal yang menyebabkan kita harus bertolak belakang dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Semangat kebangsaan kita memang masih rapuh. Keutuhan kita sebagai bangsa masih rentan. Bahkan belakangan nasionalisme kita sebagai bangsa juga lentur dan bahkan luntur. Padahal Islam juga punya nafas nasionalisme. Ketika Rasul mengajarkan, "Uhibbul Araba li thalathin." Aku cinta Arab karena 3 hal. Pertama, Quran bahasa Arab. Yang kedua, penduduk surga berbahasa Arab. Yang ketiga, aku dilahirkan di tanah Arab. Kita melihat ada semangat nasionalisme yang diucapkan oleh baginda Rasul dalam hadis ini. Nasionalisme kita pun lentur dan luntur. Karena itu, mari kita dewasa dalam membangun semangat kebersamaan. Beda itu boleh, marah itu jangan. Quran mengingatkan, "Wala tafarraku", bukan "wala takhtalifu". Wala tafarraku, jangan kamu berpecah belah, bukan jangan kamu berbeda pendapat, bukan. Berbeda pendapat boleh saja, tetapi yang tidak boleh kalau perbedaan itu menyebabkan kita lalu berpecah belah. Yang ketiga, pemirsa, misi utama Quran adalah membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Ayat yang pertama turun sudah berkata, "Iqra", baca. Seakan dia mau berpesan, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik untuk kita renungkan. Ketika Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if." Orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini apa artinya?
Kuat secara fisik mungkin, tapi kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat akidahnya tentu. Ini paling utama. Kuat semangat kebersamaannya, kuat. Dan itu hanya mungkin terjadi apabila kita umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya ayat yang pertama turun sudah pembebasan manusia dari buta huruf, pembebasan manusia dari belenggu kebodohan. Ketika persaingan semakin tajam, maka dituntutlah tenaga-tenaga profesional yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan untuk tampil bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat dan tajam seperti yang kita alami sekarang ini. Pemirsa TV7 yang berbahagia, bahkan beribadah pun tanpa dasar keilmuan, kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahkan orang yang beramal tidak dengan dasar ilmunya, besar kemungkinannya amalnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada asar yang menyatakan setan lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang abid, daripada ahli ibadah daripada orang bodoh yang sedang ibadah. Iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur ketimbang orang yang bodoh yang sedang ibadah. Sebab apa? Tidurnya orang alim bisa bernilai ibadah, tapi ibadahnya orang bodoh bisa nol hasilnya. Lagi-lagi ini karena latar belakang ilmu pengetahuan. Jadi wajar kalau Imam Ali ketika ditawarkan, kau kalau disuruh pilih harta atau ilmu, pastilah ilmu. Kenapa? 3 alasan. Pertama, dengan ilmu kita bisa cari harta. Belum tentu dengan harta kita bisa cari ilmu. Yang kedua, ilmu kalau kau berikan kepada orang, kau sendiri makin mantap. Lain dengan harta, makin kau berikan kepada orang, makin berkurang dia. Lalu yang ketiga, harta kau yang jaga, tapi ilmu dia menjagamu. Makin banyak harta, makin bingung menjaganya. Tapi makin banyak ilmu, makin terjaga kepribadian. Al-ilmu khairun minal mal, kata Imam Ali. Ilmu lebih utama daripada harta, karena 3 faktor itu tadi. Misi yang keempat dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran menjelaskan, awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dan tidak satu perbuatan pun yang akan terlepas dari pengadilan dunia, pengadilan akhirat. Tidak satu perbuatan dunia pun yang tidak berakibat akhirat. Inilah yang menyebabkan lalu ada filter dalam meraih tujuan yang bersifat duniawi. Ini yang menyebabkan kita tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita akan bergumul dalam semangat hedonisme, sekularistik, materialistis, tanpa adanya keyakinan akhirat. Dan itu hanya menyeret kita dalam sebuah kehidupan yang penuh fata morgana. Yang kelima, misi Islam dan misi Al-Quran membebaskan manusia dari perbudakan, mengangkat harkat, derajat, dan martabat kaum wanita. Perempuan yang sebelum Quran turun hanya berputar di seputar dapur, sumur, dan kasur, diangkat derajat dan martabatnya ketika Nabi bersabda, perempuan adalah tiang negara. Kalau baik dia, baik negara. Kalau rusak dia, hancur juga negara. Mudah-mudahan misi-misi Al-Quran ini dapat mengokohkan akar